Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku peserta didik kelas 12 yang berbahagia, kita akan eh, melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya adalah tentang pernikahan. Kini kita lanjutkan dengan dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara, di Indonesia. Ini insya Allah materi terakhir sebelum kita akan ujian modul yang ketiga. Mengapa Islam sangat mudah dan cepat menyebar di Indonesia? Ya, kita tahu bahwa penduduk Indonesia sekarang sekitar 80% penduduk kita adalah beragama Islam. Nah, mengapa sedemikian berkembang pesatnya Islam di Indonesia? Yang pertama adalah karena ada dorongan bahwa setiap muslim ini diwajibkan untuk berdakwah, balighuan wala ayah, sampaikan dariku, dari Nabi Muhammad SAW, meskipun cuma satu ayat. Jadi ada kewajiban untuk berdakwah dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua adalah kesungguh-sungguhan hati dan keulutan para juru dakwah, ya, yang mendakwahi secara terus-menerus tanpa putus asa kepada saudara, tetangga, keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya dengan cara yang tulus. Kemudian yang lainnya adalah bahwa untuk masuk ke dalam Islam itu sangat mudah, tidak sulit, ya kan? Dan tidak ada paksaan pula untuk masuk ke dalam agama. Kemudian di dalam agama Islam ada persamaan hak di dalam agama kita, ya. Semuanya sama, ya, tidak ada perbedaan status, tidak ada perbedaan kasta dan lain sebagainya. Semuanya sama, ya. Kemudian waktu itu juga raja-raja Islam yang berada di berbagai wilayah Nusantara juga turut berperan aktif melaksanakan dakwah, ya, terkhusus terhadap rakyat mereka. Sehingga inilah beberapa yang menyebabkan Islam ini sangat mudah diterima dan sangat mudah menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian bagaimana strategi dakwah Islam di Nusantara? Melalui cara perdagangan, ya. Kemudian juga melalui pernikahan. Kemudian melalui pendidikan di berbagai macam madrasah, misalkan pondok pesantren waktu itu, atau musola-musola, langgar-langgar, ya. Kemudian juga melalui kesenian, ya, kesenian misalkan dengan wayang dan lain sebagainya. Ini cara-cara yang dilakukan waktu itu, ya. Kemudian juga melalui pengobatan, ya, banyak juga tabib, ya, yang bisa mengobati dengan cara waktu itu dengan cara kombinasi antara Islam dengan ilmu pengobatan yang sedang berkembang. Kemudian bagaimana jalur masuknya Islam ke Nusantara? Yang pertama menggunakan jalur rute dari Arab, yaitu Mekah dan Madinah, kemudian Damaskus, melewati Baghdad, India, di Gujarat, Sri Lanka, hingga di Nusantara. Kemudian yang kedua dari jalur selatan, yaitu dari Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, ya, di India, Sri Lanka, hingga Nusantara. Ini teori yang bagaimana Islam masuk di wilayah Nusantara. Kemudian siapa tokoh-tokoh ulama yang ada di penyebar di Islam Nusantara? Itu banyak sekali, mulai dari Aceh, Jawa, Maluku, kemudian Kalimantan, itu ada. Tapi hanya saya cuplikkan tokohnya beberapa saja. Yang ada di Jawa misalkan Maulana Malik Ibrahim, atau dikenal dengan Sunan Gresik, ya. Ya, ini merupakan dikenal dengan wali tertua, gitu. Kemudian yang lainnya adalah Sunan Ampel, ya. Ini di Desa Ampel dimakamkan beliau. Kemudian jasa-jasanya sangat banyak, ya. Mendirikan pesantren di Ampel, Denta, ya. Berperan aktif membangun masjid Agung Demak juga, ya.
Kemudian contoh yang lain adalah Sunan Kalijaga, Raden Mas Syahid ya. Kemudian yang lainnya adalah Sunan Muria ya. Yang lainnya juga banyak ya, ada Sunan Bonang, dan kemudian kalau di Aceh itu di Kerajaan Samudra Pasai, kemudian di wilayah Jawa Barat juga ada, di wilayah Jawa Timur juga ada, di Kalimantan juga ada, di Maluku ini sekarang juga ya. Raja Ternate misalkan Sultan Mahrum ya, setelah wafat beliau digantikan oleh Sultan Zainal Abidin. Kemudian Raja Tidore, kemudian yang bergelar Sultan Jamaluddin. Raja Jailolo yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin. Raja Bacan yang masuk Islam pada tahun 1520 dan bergelar Sultan Zainal Abidin. Nah, itulah tadi beberapa Nusantara atau raja beberapa yang mengembangkan Islam di Nusantara, dan beberapa yang dulunya bukan Muslim menjadi Muslim, diantaranya adalah raja-raja yang ada di Maluku tadi. Nah, dengan dianutnya agama Islam oleh mayoritas masyarakat Nusantara, ini terjadi banyak perubahan. Di antaranya adalah masyarakat Nusantara bebas dari pemujaan berhala atau pemujaan terhadap dewa-dewa raja ya. Ya, kemudian hanya menghambakan diri kepada Allah saja. Kemudian juga rasa persamaan dan rasa keadilan yang diajarkan dalam Islam ini mampu mengubah masyarakat Nusantara yang dulunya sistem kasta atau terdiskriminasi menjadi masyarakat yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Yang lainnya adalah semangat dan cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang didengungkan bahwa di Nusantara ini ya, semangat cinta tanah airnya yang luar biasa. Nah, kemudian bagaimana organisasi Islam di masa perang kemerdekaan? Nah, di antaranya adalah SDI, Seragam Dakwah Islam, kemudian ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, juga pondok-pondok pesantren. Nah, peranan Muhammadiyah ini diantaranya melakukan usaha agar masyarakat ini berilmu pengetahuan tinggi. Maka Muhammadiyah banyak mendirikan sekolah, madrasah, pesantren, mendirikan sekolah umum dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan universitasnya banyak sekali tersebar di seluruh Nusantara. Melakukan usaha di bidang kesehatan, banyak juga rumah sakit, poliklinik ini yang didirikan oleh Muhammadiyah, banyak sekali ya. Kemudian bagaimana peranan NU ini mendirikan juga madrasah ya, ada di Ma'arif NU ataupun perguruan tinggi. Juga mendirikan pondok-pondok pesantren yang tersebar di pelosok Nusantara. Kemudian mengembangkan usaha di bidang kesehatan juga ada, rumah sakit juga ada. Kemudian mengembangkan ekonomi keumatan, koperasi, dan lain sebagainya. Itulah peranan beberapa organisasi di Nusantara. Bagaimana hikmah perkembangan Islam di Nusantara? Ya, yaitu jiwa dan semangat dalam melakukan dakwah. Kemudian ulama terus gigih mengupayakan pencerahan terhadap umat Islam, melakukan dakwah ya, kemudian dengan cara yang santun, kemudian berkemajuan juga, terampil dalam berkaya khasanah untuk membentuk bangunan dan model arsitektur ya, bangunan yang ada sebagaimana di tempat ibadah dengan kultur yang masyarakat yang masih ada di wilayah Nusantara. Kemudian kebijaksanaan dan kearifan para ulama yang ada di Nusantara ini ya, sehingga masyarakat Islam itu tetap bersikap toleran, tetap arif, tetap damai ya, terhadap yang lainnya, meskipun Indonesia ini beragam corak budaya ya, tidak hanya agama saja, ada agama-agama lain, tetapi tetap Islam ini mengedepankan toleransi di dalam beragama. Demikian saja perkembangan Islam di Nusantara. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengikuti ujian modul 3.